Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana min nikmati faminallah. Bismillahi masyaallah ma lam yasha' lam yakun. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbudun ala katsirin minan nas al-as-sihat wal faragh. Rawahul Bukhari an Ibni Abbas. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati yang mulia Ketua DKM Bapak Ustadz Maftuh beserta staf pengurus. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Guru Asep. Yang saya hormati Bapak Hartono, Bapak Ketua itu siapa? Pak Rahmat, Pak Rahman ya? Oh, lagi ada keperluan. Yang saya hormati, saya muliakan, dan mudah-mudahan Allah memuliakan kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik juga, remaja ada. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Kita bersyukur kehadirat Allah sampai saat ini Allah karuniakan nikmat iman Islam, Allah karuniakan nikmat sehat, Allah karuniakan nikmat sempat, sehingga rutinitas kita setiap malam Sabtu bapak-bapak, ibu-ibu tetap istiqomahkan. Insya Allah ini akan menjadi amaliyah yang membela kita dari murkanya Allah, atau menyelamatkan kita dari murkanya Allah, dan menambah amaliyah ibadah kita, sehingga nanti insya Allah kita akan termasuk atau dimasukkan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat salam kita sanjungkan selalu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarganya, ahli baitnya, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad di akhir zaman yang makin berat dan banyak ragam tantangannya, kita tetap setia menjalankan syariatnya, mencintai akhlaknya, mengikuti sunnah-sunnahnya, merindukan kita bisa berziarah di makomnya, sehingga beliau nanti mengenal kita, melihat kita sebagai umatnya, dan Allah mengizinkan beliau memberikan syafaat kepada kita, yang pada hari itu tidak ada syafaat sebelum beliau diizinkan oleh Allah memberikan syafaat. Mudah-mudahan kita walaupun belum pernah berjumpa, belum pernah bertemu, belum pernah mendengar tausiahnya atau nasihatnya secara langsung, tapi karena kita mengikuti syariatnya, mentaati syariatnya, insya Allah beliau mengenal kita, dan bahkan kita harapannya kita pertama diberikan atau dikenal dan diberikan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sehingga kita bisa bersamanya di surganya Allah, walaupun tentu levelnya sangat jauh, tapi yang penting kan ada di surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah taklim Mushola At-Taqwa yang dimuliakan oleh Allah. Mohon maaf tadi Ustadz Cecep menghubungi karena beliau ada acara yang bukan rutinitas tapi spontanitas, sehingga beliau minta lokiran jadwal. Mudah-mudahan jadwalnya tidak terlalu jauhnya sehingga bisa melepas kerinduan bapak-bapak jamaah dari At-Taqwa untuk selalu mendengarkan tausiahnya. Dan mudah-mudahan walaupun saya tidak sama dengan beliau, tapi insya Allah ada manfaatnya walaupun sedikit. Insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat ini kita akan menikmati atau mensyukuri dua nikmat yang kata baginda Rasul tadi. Hati-hati dengan dua nikmat yang kebanyakan manusia terlena bahkan tertipu. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diterima dari Abdullah bin Abbas. Ada dua nikmat yang magbunun itu terlena, tertipu, bahkan rugi. Magbunun. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu, terlena, bahkan menyia-nyiakan. Sehingga dengan dua nikmat itu nanti di akhirnya kita akan merasa rugi. Dan ketika kerugian itu di akhir, waktu sudah kelewat, tidak bisa kita ulangi. Sehingga Nabi mengingatkan kita dan memperingatkan kita agar hati-hati dengan dua nikmat ini. Apa itu? As-sihhatu wal farahu. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Ini kita sering terlena, Pak ya. Kesehatan kadang-kadang kita merasakan pentingnya dan nikmatnya sehat itu ketika sudah sakit. Dan ketika sudah sakit, kita merasanya sakit terus. Padahal nikmat sehat sepanjang kita hidup atau sepanjang kita alami kesehatan itu, ketika lagi sehat kita jarang mensyukuri kesehatan. Makanya Ibnu Battal menyampaikan menyikapi hadis ini. Kata beliau, ada manusia itu yang dikaruniakan dua nikmat ini, sehat dan sempat. Tapi orang yang cerdas pasti dengan dua nikmat ini akan menjadi keuntungan, akan menjadi tabungan, mengumpulkan tabungan untuk bekal kita pulang ke akhirat. Karena kata beliau, kadang-kadang manusia itu terkumpul dua nikmat ini, sehat dan sempat, tapi tidak ada niat untuk memperkaya amal soleh, sehingga kesehatan, kesempatan itu disia-siakan. Nah, ini yang kata Ibnu Battal, ketika dua nikmat itu berkumpul, sehat dan sempat, tapi tidak ada niat, bahkan karena tidak ada niat, tidak ada aktivitas yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu orang sangat rugi. Bahkan dikatakan, kata beliau, celaka. Ketika dua nikmat ini ada tapi dia tidak berbuat yang baik, tidak berbuat yang menjadi bekal pulang ke akhirat, itu rugi dan celaka. Kalau yang rugi, kata beliau, ada salah satu dari dua nikmat, tapi dia masih tetap berbuat semampunya. Karena ada yang sehat tapi tidak sempat. Walaupun tidak sempat, dia tetap ada keinginan, ada semangat berbuat yang baik, beramaliyah yang baik, sehingga ada kesempatan sekecil apapun dia manfaatkan. Karena bisa, kalau sehat kan bisa berbuat selain niat, selain mensyukuri nikmat kepada Allah dengan ucapan dan dengan hati, bisa beraktivitas. Punya harta, pasti dia akan menyisihkan untuk sedekah.
punya tenaga, pasti dia akan memanfaatkan tenaga itu dalam hal yang bermanfaat. Kalau sehat, tapi tidak sempat misalnya, tapi ketika ada kesempatan dia pasti manfaatkan. Ini masih mending, walaupun ya tidak seberuntung yang ada dua nikmat kemudian semangat untuk berbuat. Ada yang sempat tapi tidak sehat. Ini juga sama, tidak bisa berbuat. Kalau tadi yang sehat bisa berbuat, ya, tapi tidak sempat, walaupun kesempatannya itu kecil, tetap ada untungnya. Tapi kalau sekarang dia ada sempat tapi tidak sehat, tetap hatinya ingin berbuat yang pakai fisik, yang memerlukan kesehatan. Nah, berarti dia hanya dalam niat dan dalam hati dan pikiran berbuat baiknya. Karena ada amaliyah yang bisa dilakukan oleh hati dan pikiran, mungkin juga ucapan. Itu hatinya selalu menyantol kepada Allah, merasa bersama dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah, sehingga walaupun sakit dia ingat dan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Karena hatinya masih bisa mengingat, ucapannya masih bisa melafalkan. Mungkin dengan tidak sehatnya fisik yang lain bisa membaca Al-Quran. Dengan fisiknya yang tidak bisa berbuat, tidak bisa bekerja, tidak bisa beraktivitas, tapi pikirannya bisa untuk memikirkan atau membaca ayat-ayat Al-Quran, baik yang kauniyah maupun kauliyah. Itu masih ada mending. Tidak sempat tapi sehat, tidak sehat tapi sempat, masih ada dua-duanya. Yang penting ingat bahwa dua nikmat itu ketika salah satunya tidak ada, maka dia pasti akan semangat untuk berbuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Asr yang tadi saya baca di muqaddimah. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu pada dasarnya atau kebanyakannya ada dalam kerugian. Siapa yang tidak rugi? Illalladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman walaupun sakit pasti akan berbuat solehnya dengan ucapan, dengan pikiran, dengan niat yang baik tadi. Orang yang tidak sehat tapi beriman, yakin kepada Allah bahwa ini juga ujian, sakitnya itu menerima ridho dengan ujian sakitnya, sehingga dengan sakitnya itu dia juga bisa mengumpulkan pahala, bahkan menggugurkan dosa. Siapa yang ketika diuji dengan kesehatan atau dengan apapun, dia nerima dan ridho bahwa itu adalah untuk menempa dirinya dan untuk menikmati bahwa kesehatan itu ternyata nikmat yang luar biasa, sehingga dia bersyukur atas kesehatan yang sudah lalu, atas waktu sudah Allah berikan. Terus kalau beriman, dia pasti walaupun sakit mensyukuri nikmat-nikmat itu, bahkan berterima kasih kepada Allah sudah mengingatkan agar saya bisa ingat kesehatan itu penting buat kehidupan, sehingga dia bersyukur walaupun sakit, dia sabar menerima ujian itu. Nah, dengan kesabarannya itu, kata Allah dan kata Rasulullah SAW, akan menggugurkan dosa. Makanya ketika kita sedang diuji dengan dikurangi kesehatan, disitulah pahala orang yang sabar. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah pasti akan menguji kepada orang yang beriman terutama, ya. Liyabluwakum walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, dengan sedikit rasa takut. Rasa takut ini macam-macam. Takut sengsara, takut
miskin, takut serangan orang atau takut pemaksaan orang dan lain sebagainya. Rasa takut, minal khauf, dari rasa takut. Yang jelas rasa aman itu juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam keadaan genting, kita merindukan keadaan damai. Tapi ketika dalam keadaan genting kita merasa Allah pasti akan menolong kita ketika ada dalam jalannya, maka kita walaupun dalam keadaan tidak aman secara fisik, hatinya tetap akan merasa aman karena bersama Allah. Bagaimana Abu Bakar Siddiq dan baginda Rasul ketika di Gua Hira, Abu Bakar Siddiq ditenangkan oleh baginda Rasul. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita, gak usah khawatir. Pada saat itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengeluh kepada Nabi, ya Rasulullah, seandainya orang yang di atas itu menengok kakinya, pasti kita ketahuan. Ditenangkan oleh baginda Rasul, ya sahabati, ya sahabi, ya ashabi, ya sahabatku, innallaha ma'ana, la takhaf wa la tahzan. Nah, orang yang beriman, kenapa tadi di surah Wal Asri itu ya illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Dalam keadaan apapun orang yang beriman pasti akan memanfaatkan peluang itu untuk menyadari bahwa Allah bersamanya, Allah yang menjamin keamanannya, Allah yang akan menyelamatkannya, Allah yang akan memberikan ketenangan dan keamanan kepadanya. Nah, dalam keadaan apapun kalau orang yang beriman dan cerdas menyikapi keadaan, itu pasti akan jadi peluang untuk mendapatkan pahala dari Allah dan jaminan dari Allah. Wa amilus sholihat, dan yang beramal soleh yang tidak merugi. Udah beriman, beramal soleh. Ya itu tadi, karena dasar keimanan, amal soleh itu bukan hanya amal fisik, amal hati, amal ruh itu juga menjadikan amal. Bahkan ada skalanya, amal hati itu lebih baik daripada amal nyata atau amal aktivitas badaniyah. Kenapa? Kata Nabi, ada banyak amal yang kelihatannya ukhrawi, tapi karena hatinya tidak berniat untuk keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka amal itu walaupun gambarnya seperti amal ibadah, tapi hatinya ingin pujian, ingin penghargaan dari sesama makhluk, bukan dari Allah, maka amaliyah itu ya hanya gambarnya saja baik. Nah, orang yang beriman tidak akan seperti itu. Pasti dia mengutamakan amal hati untuk selalu harapannya adalah ridho Allah. Bisa masuk nih Pak? Insya Allah ya. Nah, kenapa saya membahas ini? Berkaitan dengan sehat dan sempat. Kita ini udah di akhir tahun secara miladiah, ya. Udah Desember, hampir pertengahan. Nah, kalau kesehatan, kesempatan di tahun 2025 ini tidak kita sikapi dengan cerdas untuk mendapatkan, mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya bakal kita pulang ke akhirat, maka kita akan termasuk magbunun tadi, terlena, tertipu dan merugi. Naudzubillahi min dzalik. Nah, ini masih ada kesempatan ya, karena waktu atau masa itu walaupun bila dia tetap tidak kita bisa hindari, tetap kita gunakan. Kita itu selalu terikat atau memanfaatkan waktu dan berkaitan dengan waktu apapun itu, mau biladiah, mau miladiah atau komariah, ya, mau tahun masehinya atau tahun hijriahnya, tetap kita pakai, kita gunakan. Bahkan secara nyata kita lebih memperhatikan tanggalan masehinya kan. Di alam nyata ini, alam dunia ini, karena kita dalam lingkungan ya internasional dan nasional tetap memperhitungkan itu. Bahkan tidak jarang kita lupa tanggal komariahnya. Saya pun sekarang lupa tanggal
Rabiul Akhir ya. Rabiul Akhirnya tanggal berapa? Tanggal 27 apa? 21, baru 21 ya. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke Rajab, sebentar lagi kita akan masuk ke Ramadan. Ini pun berkaitan dengan waktu semua. Ya, dan berkaitan dengan kesempatan semua. Nah, mumpung kita masih sehat, masih sempat, baginda Rasul menyampaikan yang 5 harus kita jaga. Iktamin khomsan qabla khomsin. Hayataka qabla mautika, sihataka qabla sukmika, faragaka qabla sugmika, ginaka qabla fakrika, terus sababaka qabla suhmika, haromika qabla haromika. Hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, muda sebelum tua, apalagi yang satu, sempat sebelum sempit, atau sempat sebelum tidak sempat. Kata baginda Rasul, lagi-lagi kata baginda Rasul, orang kita yang mengikuti penerangan atau hidayah yang dijabarkan oleh baginda Rasul. Nanti ketika kita dalam keadaan tertentu tidak bisa melakukan ketika di dunianya, ketika masih hidup, belum lagi nanti ketika sudah meninggal, akan menyesal. Kenapa kemarin saya lagi sehat, lagi sempat tidak berbuat? Kenapa kemarin saya lagi punya harta, lagi punya rezeki, tidak berbagi? Sekarang ketika saya ingin berbagi, lagi tidak ada. Makanya tadi igtanim ginaka qabla fakrika. Bahkan Nabi mencontohkan, kalau kita punya hanya 1 bitur korma saja, sedekahkan. Sering bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anha, kemudian kepada istrinya Aisyah atau Khadijah, ada apa kita yang bisa dibagi? Dibagi terus. Di rumah Nabi itu tidak pernah ada tersimpan makanan untuk esok. Nabi seperti itu hidupnya. Bahkan sering kalau tidak ada makan beliau puasa. Itulah sederhananya beliau, dan itulah amaliyah sufiyah. Orang-orang sufi itu seperti itu. Dia tidak takut atau tidak mengumpulkan harta buat besok. Makanya lagi-lagi Ibnu Battal mengatakan, kalau kita pada pagi ini sehat, kemudian ada banyak peluang, kemudian ada buat makan dari pagi sampai malam, itu seolah-olah dia punya dunia dan seisinya. Kenapa? Walaupun dunia itu banyak banget isinya, tapi dunia kita emang itu yang diperlukan, hanya itu. Ada buat sekarang, ada buat nanti. Berarti kalau sudah seperti itu, jumlahnya siapapun, kita harusnya tenang dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan apa yang kita ada, yang kita punya, tetap masih bisa membagi kepada yang lain. Itulah contoh dari Nabi Muhammad SAW. Kita masih jauh ya, jauh banget. Kadang-kadang udah ada bekal untuk sebulan aja kita masih khawatir bulan depan bagaimana. Ada bekal atau deposito buat keturunan, masih pengen lagi. Masya Allah, betapa rakusnya kita. Burung mah nggak punya gudang, nggak punya kebun, nggak punya alat, tapi mereka tawakal aja. Begitu keluar dapat rezeki. Kita jangan kalah sama burung. Ketawakalan kita kepada Allah. Sering Nabi lihatlah burung dalam ketawakalan ya, tanpa punya apa-apa tapi tetap tenang, dan ketika keluar bisa berusaha, pasti Allah akan memberikan rezekinya. Apalagi kita. Tuh, kembali kepada yang harus kita jaga ya, sempat. Nah, ini kesempatan juga sangat-sangat harus diperhatikan. Kata Nabi, ada amaliyah sekecil apapun atau sebentar apapun, manfaatkan untuk mendapat nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibadah itu tidak terbatas kepada aktivitas yang ritual.
Kadang-kadang ibadah sosial itu sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika aktivitas ibadah sosial yang berkaitan dengan sesama makhluk itu mengalahkan orang yang beraktivitas dari mulai akil baligh sampai usia puluhan tahun misalnya. Ada kisah, mohon maaf itu hadisnya dari siapa dan untuk siapa, tapi panjang banget, berbentuk cerita. Ada seseorang yang ahli ibadah, setiap malam dia tidak pernah meninggalkan sholat sunnah tahajudnya atau sholat malamnya, setiap sepertiga malam, apalagi yang wajibnya, apalagi ibadah ritual yang lainnya. Tapi suatu malam dia sebelum atau melewati taman setelah wudhu mau sholat malam, ada seseorang yang berpakaian serba putih membawa buku catatan, buku besar. Ditegurlah sama beliau yang ahli ibadah ini, "Wahai saudaraku, siapakah engkau dan sedang apa di sini?" "Saya dapat perintah dari Allah untuk mendata orang-orang yang calon ahli surga." Nah, dalam hatinya sudah dek gitu. Wah, mungkin ada nih catatan, atau di catatan itu nama saya. Oh, itu buku daftarnya. Coba lihat apakah ada nama saya. Padahal dia udah merasa ada, karena seringnya ibadah ritual. Tapi begitu dibuka, ini ternyata malaikat pencatat ya. Dibuka dari awal sampai akhir tidak ada. Coba buka lagi, coba periksa lagi, barangkali kelewat. Dibuka lagi tidak ada. Sampai 3 kali tidak ada. Wahai Tuhan, tolong tanyakan kepada Allah, kenapa saya tidak ada di daftar calon ahli surga, padahal saya mengabdi menyembah kepada Allah dari mulai akil baligh sampai saat ini, tidak pernah meninggalkan kewajiban secara syariat, bahkan saya sering atau membiasakan diri, mengistiqomahkan untuk selalu sholat malam. Disampaikanlah oleh malaikat itu kepada Allah, "Wahai malaikatku, sampaikan kepada makhlukku atau kepada manusia itu, dia beribadah hanya mementingkan diri sendiri, sementara sholat, puasa, haji itu untuk kepentingan diri sendiri. Sementara di kiri kanannya ada orang yang kelaparan, ada orang yang sakit, dia tidak pernah tengok orang kelaparan, tidak pernah beri sedekah. Jadi dia hanya mementingkan diri sendiri dan ibadahnya hanya untuk keselamatan dirinya. Sementara secara sosial mereka atau dia tidak memperhatikan." Nah, berarti ibadah sosial itu juga menjadi kunci. Jangan sekali-kali kita bangga sudah menjalankan perintah Allah, walaupun tetap berharap kepada Allah agar ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita juga harus memperhatikan lingkungan, harus memperhatikan secara sosial. Bahkan kisah seorang pelacur yang menolong anjing yang kehausan itu pun kan menjadi turun ampunan, turun hidayah, menjadi orang baik karena kasih sayang, karena memperhatikan makhluk yang lain. Masya Allah, inilah amaliyah-amaliyah yang kadang-kadang disepelekan oleh kita, padahal di hadapan Allah itu menjadi kunci. Makanya kata Nabi, jangan menyepelekan kesempatan dan amaliyah walaupun kecil dan hina. Sampai-sampai Nabi kan mengatakan menyingkirkan hambatan dari jalan aja itu menjadi sedekah. Dan ketika itu ikhlas dan menyelamatkan orang, itu akan tambah pahalanya. Masya Allah. Dan untuk mensiasati amaliyah yang sepele, ketika kita mengerjakannya, tambah dengan amaliyah hati yang berat hitungannya. Apa itu? Amaliyah hati
atau amaliyah bacaan, ringan diucapkan tapi berat dalam timbangan. Kalimat tauhid atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimat tauhid yang paling berat. Afdhalul dzikri fa'lan annahu la ilaha illallah, itu kalimat yang paling berat dan paling besar timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dasarnya adalah ketauhidan. Beramal apapun, kalau kita beriman kepada Allah, dasarnya keimanan kepada Allah bahwa Allah akan maha membalas, akan menimbang, pasti jadi keberuntungan buat kita semuanya. Berbeda dengan yang berbuat tidak karena Allah, ya, berbuat tidak karena Allah atau tidak karena iman kepada Allah. Walaupun secara manusiawi, secara sosial dia bagus, dermawan, bahasanya bagus, sering menolong kepada orang lain, di lingkungan dikenal orang baik, tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah itu tidak akan bisa menutupi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa menutupi penyekutukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam wal asri illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman tidak akan merugi. Karena kalau beriman, berbuat baiknya itu karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, walaupun banyak berbuat baik secara sosial, secara manusiawi, tapi tidak beriman kepada Allah, sayang, amalnya itu tidak nempel. Walaupun banyak, tidak bermanfaat untuk keselamatan dunia akhirat. Mungkin dunia bisa selamat, tapi akhirat, kalau di dunia pasti karena dia dikenal orang baik, ya secara manusiawi, secara hukum causality atau sebab akibat, karena dia menanam kebaikan pasti akan mendapat kebaikan. Tapi di akhirat, naudzubillah, kalau tidak beriman kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah, ya itu sayang amalnya. Baik, kesehatan, kesempatan memang yang sangat kita perlukan dan harus diperhatikan agar jangan lepas dari nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus masa muda sebelum tua, ya sayang nanti. Saya pun menyesal kenapa dari ketika muda masih banyak kesempatan tidak lebih banyak lagi belajar, tidak lebih banyak lagi menuntut ilmu. Nah, nanti kata Nabi, orang yang sudah meninggal ada kesempatan untuk belajar, tidak belajar, dia merengek-rengek kepada Allah, ingin kembali ke dunia, ingin belajar. Orang yang punya harta, yang punya rezeki banyak di dunia, tidak sedekah, dia juga merengek-rengek agar bisa bersedekah. Bahkan seluruh hartanya akan disedekahkan, tapi apa boleh buat, sudah meninggal. Orang yang sudah berbuat pun menyesal. Bagaimana cerita Sya'ban, ya kan? Rumah tinggal paling jauh, tapi datang paling duluan, duduk paling depan. Ketika dilihatkan pahala kebaikannya itu, ternyata masih merasa kurang. Kenapa tidak lebih jauh lagi jarak rumah saya ke masjid agar bisa selalu berjamaah. Nah, terus ada kisah lagi, suku Bani Salamah, ya. Suku Bani Salamah itu jauh tempat tinggalnya, kampungnya jauh, sehingga dikomandoi oleh Salamah ini. Bani Salamah itu berarti keturunan Salamah atau suku Salamah. Bermusyawarah ingin pindah tempat tinggal ke dekat Masjid Nabawi, ke Masjid Nabi. Kabar ini sampai kepada Nabi. Beliau mengatakan kepada Yabna Salamah, wahai keturunan Salamah atau suku Salamah, innakum katabtum, sampai 3 kali disebutkan. Sesungguhnya perjarak rumah kalian kepada masjid itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan surah Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarhum.
wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan dan akan mencatat atau membangkitkan kalian dan akan mencatat segala yang kalian kerjakan, bahkan tapak-tapaknya atau asarnya, bekasnya, bekas langkah kaki kita makin banyak pahalanya, makin jauh berarti makin banyak tapak bumi yang kita pijak, itu akan menjadi saksi kebaikan semua. Sehingga Bani Salamah membatalkan pindah, bahkan ada sebagian malah ingin lebih jauh dari jaraknya dari masjid ke rumah. Ada yang sampai ngambil jalan yang berbeda, ketika berangkat muter terus pulangnya tempat lain, karena ada keterangan asarihim di situ ya. Bekas tapaknya itu akan dihitung lebih banyak. Ada yang seperti itu. Orang-orang yang bersemangat dalam beramal itu ingin lebih banyak lagi. Makanya kita lebih jauh harus lebih bersyukur, lebih bersemangat. Firman Allah lagi, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ketika sudah selesai kegiatan yang satu, ini juga berkaitan dengan kesempatan, jangan terlalu puas. Kalau kita masih mampu berbuat lagi, berbuat. Idza faragta fansab, ketika sudah berbuat yang dari kegiatan yang satu, songsong lagi perbuatan yang berikutnya. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah berharap. Maksudnya berharap keriduannya, berharap pahalanya, berharap keselamatannya dan kebahagiaan yang tidak heran karena amaliyah kita. Jadi seperti itu. Tentang dua nikmat ini kita jangan sampai tertipu ya, sehat dan sempat, karena itu yang akan selalu kita berhadapan terus ya, kesehatan dan kesempatan. Jangan sampai kita termasuk orang yang magbunun tadi, tertipu. Atau dalam surah Al-Asr tadi yang rugi ya. Kecuali orang yang tidak merugi itu orang beriman, beramal soleh dan saling mewasiatkan. Ini saya pun berharap mudah-mudahan ya termasuk saling mewasiati. Ketika kita punya teman mengingatkan kita ya agar tidak berbuat yang tidak baik, itu harus berterima kasih, jangan malah dimarahin, jangan malah kesalin, tapi berterima kasih karena dia sudah menyelamatkan kita. Wallahu a'lam. Kayaknya sudah mau isya ya. Ada berapa menit lagi Pak? Ya? 5 menit. Baik, kalau begitu kita isi 5 menit, barangkali ada yang bertanya ya sekitar yang saya bahas ini. Kalau ada. Kalau tidak ada berarti alhamdulillah bapak-bapak sudah lebih paham. Saya hari ini atau malam ini tidak membawa kitab, tapi membawa catatan. Ini sudah rangkuman, tapi yang saya sampaikan yang menjadi rutin saya baca itu karena ada di HP ya, ada Ibnu Katsir. Dari bahasan Ibnu Katsir itu ada hadisnya, ada kisahnya, alhamdulillah ya, makanya saya sampaikan kepada bapak-bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita tahtimkan saja. Mudah-mudahan sempat dan sehat ini yang kita rasakan, kita nikmati ini, Allah catat amaliyah kita ini, duduknya kita menunggu waktunya, jadi memperkaya amal soleh, pahala yang akan kita terima nanti di hari kiamat, di hari pertimbangan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian ilmu kita yang diterima baik di sini maupun di mana saja, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk kebaikan kehidupan, kebaikan keluarga, kebaikan pergaulan dan lain sebagainya, terutama kebaikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluarga kita mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah,
selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kehidupan kita mohon kepada Allah, apapun kegiatan kita, pencaharian kita, Allah berkahi dari kehidupan kita, dari amaliyah kita atau segala ikhtiar yang kita lakukan, Allah sertai dengan ridho dan keberkahannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Guru-guru kita yang pernah memberikan ilmu baik secara langsung maupun tidak langsung, yang kita serap ilmunya, serap pengalamannya, kita contoh kebaikannya, mudah-mudahan mereka dapat amal jariah dari ilmu dan amaliyahnya. Ya, baik guru maupun siapapun yang menjadi contoh buat kita untuk kebaikan, mudah-mudahan mereka di alam barzahnya, alam penantiannya diberikan kenikmatan dalam alam barzahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Orang tua kita yang berjasa banyak kepada kita, mudah-mudahan juga sama diampuni segala dosanya, diterima amal soleh, amal ibadahnya, dilipat gandakan pahalanya di alam kuburnya, ditempatkan dalam nikmat kubur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana anfa' min amalina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dhallamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.